Gadis dingin tuan muda. Bab 068. Astaga Ol, mama ini perempuan, apa yang kamu cemburu? Kesal Kinan, dia menatap tidak percaya kepada anak semata wayangnya itu, yang terkenal dingin, cuek, dan datar. Sekarang malah jadi bucin. Tetal Akamah, Al nggak rela, Keke Algaskar tidak ingin mengalah. Ya udah terserah kamu, ayo kita duduk pasti kalian capek, pasrah Kinan, dia mengalah. Karena sang anak yang keras kepala. Jawab Algaskar, lalu menarik Rahmi untuk duduk, tentu saja dengan dia di sampingnya. Rahmi jadi merasa tidak enak, dia hanya diam saja, antara malu dan tidak enak melihat kelakuan Algaskar. Maaf ya atas sikap Al, minta maaf Rahmi. Dia bahkan tidak peduli dengan Algaskar yang siap protes. Iya sayang gak apa-apa, mama ngerti, jawab Kinan cepat sebelum Algaskar protes. Mama yang harusnya berterima kasih, kamu udah buat anak tembok mama ini bahagia, lanjut Kinan tersenyum. Aku yang harusnya berterima kasih, karena Algaskar udah datang dalam hidup aku, balas Rahmi. Kinan menatap harus sepasang kekasih yang saling melengkapi dan membutuhkan. Tuhan lindungilah hubungan mereka, jangan pisahkan mereka, buat mereka selalu bahagia, harapan Kinan dalam hati. Setelah di rumah Algaskar cukup lama, sampai makan malam, kini Algaskar sudah mengantar Rahmi pulang, dan kali ini sepertinya dia tidak akan menginap karena ada misi di markas. Kamu nggak mau masuk? Tanya Rahmi menawarkan Algaskar. Nggak usah sayang, aku mau ke markas. Jawab Algaskar. Nanti balik ke sini lagi. Tanya Rahmi lagi. Kayaknya enggak deh sayang, aku nginep di sana aja, ujar Algaskar. Ya udah sana, kamu hati-hati, pesan Rahmi. Algaskar hanya mengangguk lalu pergi dari sana. Dia akan ke markas, kali ini dia tidak perlu pulang karena sepertinya dia tidak akan tidur. Sesuai rencana yang disusun bersama inti Alistair, mereka akan melakukan malam ini. Beberapa menit perjalanan Algaskar sampai di markas, dan seperti biasa inti Alistair sudah datang, dan beberapa anggota Alistair. Setelah memarkirkan motornya, Algaskar masuk ke dalam markas dengan wajah datar dan dingin khas seorang pemimpin, bukan sebagai kekasih bucin. Algaskar disambut oleh beberapa anggota yang dia lewati, dan dijawab deheman, atau anggukan. Al, udah datang. Sapa Raka basa-basi. Lo lihat dia di sini, kenapa nanya lagi? Heran Romeo menatap Raka yang terlihat basa-basi sekali. CK. Gue cuma nanya, emang salah? Ujar Raka tidak habis pikir, kenapa pasal bertanya saja harus diprotes, dia berbicara juga gratis, pakai mulut sendiri. Nggak salah, tapi lo terlalu basa-basi, sampai basi beneran, jawab Romeo. Di urusan lo, balas Raka sinis. Iyalah, gue. Ucapan Romeo dipotong oleh Karel. Stop, kalian bisa berhenti debat nggak sih? Atau mau gue keluarin dari sini, ancam Karel. Menatap kesal mereka, Raka dan Romeo langsung terdiam, mereka hanya saling lirik dengan tatapan sinis. Gimana? Tanya Algaskar mulai bertanya, saat Raka dan Romeo sudah terdiam. Kita mulai sekarang. Tanya Bara meminta persetujuan Algaskar. Oke, jawab Algaskar, lalu mereka berjalan ke arah penjara markas. Serit mereka masuk, setelah salah satu anggota Alistair membukakan pintu untuk mereka. Keluarin tangan kanan Felix, perintah Algaskar, yang langsung dilaksanakan oleh mereka. Lepasin gue. Sialan, berontak orang itu, sebagai tangan kanan dan orang kepercayaan Felix. Tidak semudah itu, cetus Romeo mengejek. Sialan, kalian mau apa? Panik orang itu berusaha lepas,
tapi tidak bisa tubuhnya. Sudah lemah karena berhari-hari di dalam penjara. Bawa dia, perintah Algaskar dingin. Dia berjalan lebih dulu, diikuti anggotanya yang menarik tangan kanan Felix. Tidak. Saya mohon lepaskan saya, berontak orang itu, tapi tubuhnya tetap dibawa oleh anggota Alistair. Lo mau turun tangan Al? Tanya Raka, karena biasanya Algaskar hanya akan memerintahkan. Jawab Algaskar melanjutkan jalannya. Setelah sampai, orang itu langsung didudukkan di sebuah kursi. Dia berontak ingin dilepaskan tapi kedua tangannya dipegang dengan erat. Dia menatap was-was ke arah mereka. Semua, termasuk inti Alistair yang memasang wajah serius. Berikan dia pelajaran, perintah Algaskar dingin. Salah satu anggotanya sudah berjalan mendekat ke arah orang itu. Ini hanya pemanasan, tidak akan sakit, ujar Algaskar tajam pula. Salah satu anggota Alistair sudah siap untuk memukul orang kepercayaan Felix itu, saat tubuhnya ditarik, dia memberontak dan duduk kembali. Tapi keadaan yang lemah membuat dia tidak bisa melawan. Tidak. Lepaskan saya, lepas. Berontak orang itu, membuat Algaskar tidak sabar. Mundur gue yang maju, perintah Algaskar. Dia maju dan menarik kerah baju orang itu. Tidak. Saya mohon jangan, teriak orang itu. Tapi Algaskar seakan tuli, dia langsung memukul orang itu. Aark, perangan kesakitan orang itu saat Algaskar memukul perutnya, bahkan Algaskar melakukan berkali-kali membuat orang itu tidak lagi berdaya. Bak-bak-buk orang itu langsung luruh ke lantai, saat anggota Alistair melepaskannya. Ini kan tangan yang udah berani mau celakain pacar gue. Tanya Algaskar dingin, dan menginjak tangan orang itu. Aark, ampun. Rintih orang itu, sungguh rasanya benar-benar sakit. Algaskar menyerahkan tugas ke salah satu anggota Alistair. Berikan pelajaran, biar dia kapok, perintah Algaskar, yang langsung dilaksanakan oleh anggotanya. Orang itu yang mendengar perintah Algaskar, menggelengkan kepalanya. Tidak, saya mohon jangan, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Jangan sakiti saya, mohon orang itu dengan terus menggelengkan kepalanya, saat melihat anggota Alistair yang semakin mendekat. Jangan. Saya mohon, pinta orang itu dengan keadaan yang sudah kacau. Dia menyesal berurusan dengan orang seperti mereka, benar-benar kejam. Tanpa peduli dengan permohonan dan rintihan orang itu, Algaskar tetap memerintahkan anggotanya untuk melaksanakannya. Serit. Aargggg, erangan panjang yang mengakhiri suara orang itu, tidak ada lagi. Erangan sakit, hanya isakan dan ringisan kecil yang tidak jelas. Kirim dia ke markas Felix, untuk yang lain berikan pelajaran, perintah Algaskar lagi. Kemudian berlalu dari sana diikuti oleh para sahabatnya. Gila sial, serem banget. Bisik Romeo di telinga Raka. CK. Kayak nggak pernah lihat Albringas aja loh, decak Raka karena menurutnya Romeo terlalu lebay. Lo emang pernah lihat Algaskar sekejam itu? Kalaupun dia lagi renarah atau mode iblis, paling dia bakal habisin pakai otot, kalaupun gunain senjata dia akan merintahin yang lain buat lakuin. Terus senjata yang di ruang bermain cuma kita gunain buat latihan, sekarang benar-benar dia gunain buat eksekusi orang, jelas Romeo berbisik. Dia berjalan cukup pelan di belakang Algaskar, agar tidak didengar. Raka diam mendengarkan penjelasan Romeo. Apa yang dikatakan Romeo benar, dia jadi merinding saat mengingat aksi Algaskar tadi. Kenapa lo diam? Tanya Romeo, menyadarkan Raka. Lo bener, Al jadi serem banget, dia nggak dalam keadaan marah loh, maksudnya dia marah tapi nggak emosi, dan orang itu harus kehilangan tangan dan nggak bisa ngomong.
Karena berani gangguin Rahmi, timpal Raka bergidik. Wah, Bu Ketu benar-benar hebat, dia bisa datengin dan hilangin iblis dalam tubuh Al. Kagum Romeo mengingat hanya Rahmi satu-satunya yang mampu membuat Algaskar jadi kejam, meredam emosinya, dan jadi bucin. Iya, Bu Ketu berarti aset berharga, kita nggak boleh kehilangan satu-satunya obat penawar untuk Al. Cetus Raka yang diangguki Romeo, mereka terlihat seperti anak kecil yang saling berbisik. Hus, diam, jangan sampai dia dengar. Raka dan Romeo kembali diam, dan mode kalem. Mereka hanya duduk diam di sofa, menunggu pekerjaan anggota Alistair selesai. Kita bawa mereka semua ke markas Felix, tanya Karel pada Algaskar. Bawa semua, jawab Algaskar. Kita pakai mobil ke sana, tanya Raka. Iya, gunakan mobil box, perintah Algaskar. Gue udah pesen mobilnya, yang bawa juga salah satu anak Alistair, jadi aman, timpal Romeo yang bertugas mencari mobil. Lakukan saat tengah malam, jangan sampai terlihat oleh warga sekitar, dan jangan buat kekacauan. Langsung kembali, perintah Algaskar yang diangguki yang lain. Tak lama anggota Alistair yang diberi tugas untuk mengeksekusi, datang dan memberi laporan. Bos, gue udah selesaikan semua, lapor orang itu. Lo boleh istirahat, ujar Algaskar yang diangguki anggotanya. Jadi kapan kita bawa mereka? Tanya Karel memeriksa jam sudah menunjukkan pukul 12:05. Di mana mobil? Tanya balik Algaskar. Udah sampai, baru aja, jawab Romeo. Masukkan mereka, perintah Algaskar. Jawab Bara, lalu berdiri dan berjalan menuju ruang eksekusi diikuti oleh Raka dan beberapa anggota Alistair lainnya. 30 menit berlalu, semua sudah dimasukkan ke dalam mobil box, lalu diikuti inti Alistair dan beberapa anggota di belakangnya. Mereka akan berjaga-jaga, siapa tahu nanti anggota Felix berontak. Hampir 1 jam perjalanan, mereka sudah berhenti beberapa meter dari markas Felix. Mereka sengaja lambat di perjalanan agar tidak ada yang curiga. Kini mereka memantau keadaan markas Felix. Untungnya markas Felix juga cukup jauh dari pemukiman, jadi mereka tidak perlu takut dilihat oleh warga yang lewat. Raka, cek ke sana, perintah Algaskar yang langsung dilaksanakan oleh Raka. Raka berjalan mendekat ke arah markas Felix. Sekitar 10 meter dia berdiri memperhatikan keadaan. Di sana sepi, tidak ada anggota Felix yang berkeliaran di luar. Tapi dia yakin mereka di dalam, dilihat dari motor mereka yang terparkir, beberapa menit. Mengamati Raka kembali ke arah teman-temannya. Gimana? Tanya Bara melihat kedatangan Raka. Mereka semua ada di dalam, jawab Raka. Lo yakin? Mereka nggak lagi rencanain sesuatu, atau mereka mantau kita dari dalam? Tanya Romeo. Jangan sampai kedatangan mereka tercium oleh anggota Felix. CK. Lo tenang aja, semua CCTV markas mereka udah gue retas, yakin Raka. Gerak sekarang, perintah Algaskar. Semua anggota Alistair langsung maju dan membuka pintu mobil box itu. Lalu terlihatlah mereka sekitar 10 orang, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Keadaan mereka kacau, darah di mana-mana, hampir memenuhi dinding mobil. Satu persatu mereka keluarkan dari mobil, walaupun berontak tapi, keadaan mereka yang lemah tidak berdampak apa-apa. Bawa, instruksi Bara, berjalan lebih dulu diikuti yang lain. Al simpan di mana? Tanya Bara menatap Algaskar. Depan gerbang, simpan pesan untuk Felix, perintah Algaskar. Mereka langsung dorong begitu saja, saling tabrak dan meringis, karena tidak ada tenaga lagi untuk teriak.
Kita udah pulangin kalian tanpa harus, mereka repot-repot jemput, cetus Romeo. Sempat-sempatnya menendang mereka. Cabut, instruksi Algaskar pergi dari sana diikuti yang lain. Mereka sampai di markas sudah subuh, menjelang pagi, mereka tidak ada yang tidur. Bagi mereka sudah biasa tidak tidur sampai pagi. Lo nggak balik Al. Nggak dicariin bini lo. Ledek Raka pada sang ketua, yang hanya balas tatapan datar oleh Algaskar. Gue balik, ujar Algaskar berdiri dari duduknya. Gara-gara Raka mengingatkan tentang Rahmi, Algaskar jadi rindu dengan sang kekasih. Lah, balik beneran. Cengok Raka. Kita nggak ke sekolah. Tanya Romeo menatap semua teman-temannya, pasalnya mereka nggak ada persiapan, seperti sebelum-sebelumnya kalau mau bermalam, mereka akan persiapkan dulu. Gue ngantuk banget, nggak masuk kayaknya, ujar Raka. Gue juga deh, ucap Romeo ikut-ikutan. Gue balik, pamit bara ikut pergi bersama Algaskar. Lah itu dua tembok mau masuk atau enggak? Heran Romeo. Gue yakin pada mau minta kolonan ama pawangnya masing-masing, cetus Raka. Coba gue punya cewek, bisa tidur nyenyak gue, halu Romeo membayangkan memiliki kekasih. Gue enggak tuh, cewek gue banyak tapi tetap aja tidur gue enggak berubah. Enggak anget juga, celetuk Raka, mengingat begitu banyak kekasihnya, tapi tidak ada yang bisa dia peluk seperti Bara dan Algaskar. Lo kan buaya, lo melihara cewek buat jadi pajangan, bukan buat bahagia, cibir Romeo. Sirik banget lo kalau gue punya banyak cewek, seorang Romeo sirik sama lo. Wow nggak level ya, sinis Romeo menatap jijik Raka. Kenapa lo natap gue kayak gitu? Emang gue kuman? Sewot Raka. Lebih besar dari kuman, jawab Romeo. Apa? Induk kuman? Hahaha, tawa Romeo pecah, sedangkan Raka memasang raut kesal. Bangke lu. Algaskar pulang, tapi bukan ke rumahnya melainkan ke rumah sang kekasih, karena sudah pagi, beberapa maid dan pengawal sudah mulai bekerja. Algaskar tinggal masuk begitu saja, tidak perlu mengetuk pintu. Selamat pagi Tuan Muda, sapa maid yang berpapasan dengan Algaskar. Hanya dibalas datar oleh Algaskar, dia langsung berjalan ke arah lift untuk menuju ke kamar sang kekasih. Sampainya di atas, dia langsung berjalan ke arah pintu dan masuk. Ceklek. Algaskar masuk, bersamaan dengan Rahmi yang baru turun dari kasur. Rahmi melihat Algaskar masuk dengan keadaan mata merah, sepertinya begadang pikir Rahmi. Sayang, sapa Algaskar berjalan menghampiri Rahmi. Al, kamu baru pulang dari markas? Tanya Rahmi. Iya, aku ngantuk banget, temenin tidur ya, pinta Algaskar memelas. Rahmi jadi tega, apalagi melihat sepertinya Algaskar tidak pernah tidur semalaman. Aku mau ke sekolah Al, kamu nggak mau pergi? Tanya Rahmi. Aku ngantuk banget. Kamu mau pergi? Aku temenin, ujar Algaskar. Nggak usah, kamu tidur aja aku bisa pergi sendiri kok, tolak Rahmi tidak enak, dia. Kasian kalau Algaskar harus anterin dia ke sekolah sedangkan Algaskar sendiri kurang istirahat. Aku nggak mau kamu pergi sendiri, lagian aku juga nggak akan bisa tidur kalau nggak ada kamu, jelas Algaskar. Rahmi yang mendengar jawaban Algaskar merasa kasihan, dia membimbing Algaskar untuk tidur di atas kasurnya. Kamu tidur, aku temenin, ujar Rahmi ikut berbaring di samping Algaskar. Setelah Rahmi baring langsung saja Algaskar memeluknya dengan erat. Kalau mau pergi bangunin aku ya, pinta Algaskar di ambang kesadaran. Rahmi amat sangat nyaman membuat dia langsung terlelap. Rahmi hanya menjawab seadanya, karena tahu Algaskar sudah tertidur nyenyak di pelukannya. Rahmi menunggu hingga beberapa saat,
Dia melihat Algaskar sudah sangat nyenyak, dengan perlahan Rahmi melepas pelukannya, lalu turun dari kasur dengan hati-hati, takut. Membangunkan Algaskar, dia kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa menit kemudian Rahmi keluar dari kamar mandi, dia sudah lengkap dengan seragam sekolahnya. Dia melirik Algaskar sebentar, melihat Algaskar masih tidur dengan nyenyak. Rahmi perlahan mendekat, mencium kening Algaskar sebentar, lalu keluar dari kamar. Kata Maid, Algaskar tadi kesini, di mana dia? Tanya Mando melihat Rahmi baru saja keluar dari lift hanya sendiri. Al tidur Pi, sepertinya dia nggak tidur dari semalam, jadi aku biarin aja dia tidur. Jawab Rahmi. Jadi kamu berangkat sendiri? Tanya Mando yang diangguki Rahmi. Kamu diantar sama supir aja, terus dikawal beberapa orang, ucap Mando. Rahmi dengan cepat menolaknya.